Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kembali lagi kita di program Keluarga Sakinah bersama Ustadz Ahmad Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Sudah fit ya, insyaallah. Dan kali ini kita akan berdiskusi, Ustadz, soal kelanjutan kisah kemarin. Iya. Kalau minggu kemarin kita bahas jika suami tak sayang, Iya. nah sekarang tentang istri. Jika istri tidak sayang, sudah tak sayang lagi, sudah tak cinta lagi, Ustaz. Nah, banyak ibu-ibu di luar sana, Ustaz, ya, atau di kehidupan keluarga sama seperti suami, proses cinta itu juga memiliki pasang surut, Ustaz. Nah, kalau di sisi istri itu seperti apa, Ustaz? Masalah cinta ini. Ya, jadi perempuan itu lebih sulit untuk mencintai. Perempuan lebih sulit mencintai. Lebih sulit untuk mencintai karena dia paham konsekuensinya. Ya, konsekuensi bahwa seorang perempuan kalau sudah cinta kepada laki-laki, maka hatinya itu tidak boleh bercabang. Beda dengan laki-laki. Laki-laki. Kan, hatinya itu bercabang-cabang. Ya, Ya, jadi, karena dia paham tentang konsekuensi, maka perempuan itu sulit jatuh cinta. Ketika perempuan itu jatuh cinta, biasanya itu cintanya betul-betul tulus, ya. Secara umum ya, Ustaz, ya. Bukan berarti tulus. Ada tahu walaupun tetap ada yang tentu pemicu cinta itu ada. Apa sih yang membuat perempuan itu cinta? Ada. Tapi kalau terlanjur cinta, maka dia akan mencintai suaminya itu dengan sepenuh hati. Iya, dengan sepenuh hati. Nah, apa yang mau mengakibatkan cinta perempuan itu mulai kendor secara waktu perlahan-perlahan? Oh iya, jadi dari beberapa kasus yang ada, ternyata perempuan itu juga cintanya bisa berkurang, ya, bahkan bisa meredup, ya, dan bisa hilang, tidak cinta lagi kepada suaminya. Penyebabnya banyak. Ya, pertama dari pihak suami. Dari pihak suami misalnya yang paling banyak kalau kita lihat sekarang yang diberita itu KDRT, ya. Kekerasan rumah tangga. Iya, jadi perilaku suami kasar terhadap istri, suka melukai hati istrinya secara verbal maupun melukai fisik istrinya, ya. Jadi suami itu kasar sehingga terjadi KDRT. Maka tentu si istri di sini lambat laun tidak akan cinta lagi. Untuk apa bertahan dengan suami yang tidak menjaga istrinya, yang harusnya dia menjaga, mengayomi, kan, menyayangi, kok dipukul dan disakiti hatinya. Jadi perempuan itu sangat sensitif dengan secara fisik itu, Ustaz, ya, dengan kekerasan itu, ya. Oh iya, perempuan kan memang dinikahi bukan untuk dipukul, kan, dia untuk dielus-elus, disayang-sayang. Langsung pulang kalau itu. Nah, tapi Ustaz, ada juga saya lihat perempuan itu yang masih kuat walaupun dikerasin, kan. Kita tahu kan tipikal orang Makassar, orang Bugis itu kan, ya, kalau si Kede Larona Majina. Nah, saya lihat ada, ya, ini pengalaman, ada tetangga saya walaupun tiap hari bertengkar, dia harus pukul, matampu sih. Melahirkan istri kita. Tapi saya lihat ini apakah hanya sebagian dan betul-betul perempuan minta kalah cinta atau bagaimana? Ada memang yang seperti itu. Biasanya dia mencoba bertahan dengan suami yang kasar. Pertama karena dia memikirkan anak. Dia sudah punya anak. Kalau dia pisah, ya dia tidak cinta lagi kepada suaminya, kan pasti dia pisah. Kalau dia pisah, yang dia pikirkan anaknya. Apalagi jika si ibu ini betul-betul ibu rumah tangga toh, tidak punya penghasilan sama sekali. Nah, kemudian yang kedua biasanya malu kepada masyarakat dan keluarga jika dia pisah dengan suaminya, sehingga dia harus bertahan sekalipun dia tidak bahagia. Ada yang mengatakan bahwa perempuan yang rentan terhadap KDRT itu benar seperti itu? Kalau kita lihat persentase KDRT, memang yang paling banyak menjadi korban itu istri dan anak. Sekalipun ada juga suami menjadi korban, tapi persentasenya cukup rendah. Ya, karena secara fisik tentu yang paling bisa untuk melakukan kekerasan kan suami. Iya, laki-laki. Nah, jadi apa yang harus dilakukan suami
jika istrinya itu misalnya sudah mulai redup. Tapi ada juga ya, setahu saya, laki-laki itu yang tidak punya rasa istilahnya tidak ada rasanya bahwa saya kan sudah sakit istriku. Dianggap itu hanya biasa. Tapi apa yang harus dilakukan suami? Yang pertama bahwa kita harus paham bahwa penyebab istri tidak cinta itu bukan cuma karena KDRT. Ada faktor lain, misalnya suami juga berbohong. Bale-bale. Ya, bohong sama istrinya. Dia mengaku cinta kepada istrinya ternyata sudah punya istri lain. Jadi dia menyembunyikan istri lainnya. Itu membohongi istri. Kemudian yang kedua, dia tidak peduli lagi dengan istri, terlalu sibuk dengan urusan-urusan di luar ya. Apakah sibuk bisnis, sibuk mancing, ya kan? Sibuk dengan hobinya maksudnya. Sibuk dengan hobinya. Akhirnya istri itu terabaikan dan lama-lama istri merasa tersisih dan tidak dipedulikan lagi. Akhirnya karena istri merasa tidak dicintai, akhirnya dia pun tidak mencintai lagi suaminya. Apa rata-rata kebanyakan tanda-tandanya Ustaz, kalau istri itu kita lagi? Jadi istri ketika cintanya mulai meredup, apalagi hilang, itu pasti ada gejala ya, ada tanda. Ya, pasti tanda-tanda istri itu tidak suka lagi sama suami. Pertama, ya istri tidak terlalu peduli lagi dengan suami. Ya biasanya misalnya suami terlambat pulang, dia telepon, dia tanya lagi di mana. Maka istri tidak lagi bertanya suaminya lagi di mana. Kenapa telat pulang itu tidak lagi nanya. Kemudian tidak lagi menyiapkan kebutuhan suami itu secara maksimal. Biasanya pagi sarapan sudah ada, kan, baju sudah disetrika, ya, lain-lainnya itu kemudian tidak lagi dilakukan oleh istri. Tidak melayani suami lagi dengan maksimal. Kalau soal Ustaz, misalnya tidak bertanya, ini kan suatu kebahagiaan bagi suami kalau dari yang kurang pulang. Jadi apakah ini sisi positif atau negatif? Misalnya kalau istri sudah mengabaikan. Tentu itu sisi negatif, karena tanda seseorang cinta itu kan peduli. Ya, peduli terhadap pasangannya. Sehingga kalau pasangan sudah tidak peduli, baik itu kepada kesehatan, keselamatan, kehadiran, berarti orang itu betul-betul sudah tidak mencintainya. Istrinya betul-betul sudah tidak mencintainya. Nah, itu tentu tidak bagus buat suami. Iya. Hal yang paling fatal fakta yang paling mengerikan saat yang antum dapatkan istri yang tidak mencintai suami lagi. Sejauh apa Ustaz yang antum bisa lihat? Yang paling banyak sebenarnya KDRT. Ya, jadi sebab yang paling utama ya, istri itu tidak cinta dan sakit hati itu karena KDRT. Ya, istri dipukul kan, ya itu yang paling banyak dan paling rawan sebenarnya. Makanya kita lihat di kepolisian dibuat unit khusus perlindungan perempuan dan anak karena begitu tingginya kasus KDRT dalam rumah tangga. Tapi ada juga istri itu tidak cinta bukan karena sebab dari suami. Kan ketidakcintaan istri itu menghilang atau cinta istri itu berkurang bukan karena faktor suami itu. Ada juga karena faktor istri itu sendiri. Faktor dari istri sendiri. Faktor sendiri. Misalnya istri itu merasa lebih tinggi posisinya, lebih tinggi penghasilannya dari suaminya. Ya mungkin di awal posisinya beda kan. Suaminya kerja punya penghasilan lebih tinggi. Sering perjalanan istri karirnya meningkat sehingga penghasilannya juga bertambah, karirnya juga bertambah. Lama-lama dia melihat suaminya itu lebih rendah daripada dirinya. Akhirnya dia tidak cinta lagi kepada suaminya. Ada juga hal-hal seperti itu. Itu yang harus dihindari dari seorang suami apa? Kalau harus dihindari oleh suami sebenarnya. Jadi kalau dia misalnya dia paham bahwa dia tidak melakukan KDRT ya. Ini dalam kasus berbeda. Dia misalnya dia nafkahnya rendah, lebih tinggi istri, dan istri pun juga sudah mengambil bargaining position yang di rumah saya memimpin. Jadi istilahnya di matanya dia suami itu diremehkan. Nah, yang harus dilakukan suami di posisi itu apa? Suami harus dari awal kan. Dari awal suami itu kan harus berposisi sebagai pemimpin dan juga sebagai pembina. Harus membina istrinya, membimbing istrinya supaya paham posisi istri itu sebagaimana mestinya. Bahwa istri itu di dalam rumah tetap harus taat sama suami. Begitu juga di luar rumah ya.
harus taat sama suami. Sejauh manapun perbedaan ya, status sosial dan status ekonomi suami dan istri. Sekalipun status ekonomi dan sosial istri begitu tinggi daripada suami, tapi sebagai seorang istri posisinya tetap dia harus taat kepada suaminya. Itu beda sekali sebenarnya antara apa namanya budaya kita sama Barat ya. Iya. Kalau kita kan masih ada budaya agamanya, budaya Alhamdulillah. Ya, tapi agama kan sama seiring waktu mulai bergeser kan. iya benar. Ya, adanya penetrasi budaya dari luar ya. Ada serangan budaya dari luar, kemudian juga tontonan. Ya kan dalam dunia sekarang itu dunia digital semua orang bisa melihat sinetron, bisa melihat apa. Betul. Ya kan di sinetron kan bisa kita lihat kan ada betul. Suami yang kasar kepada istri, ada istri yang angkuh kepada suami. Tapi biasanya kadang-kadang tidak balance sih, Ustaz. Kadang sinetron itu romantis ada ikatan-ikatannya, tapi sampai di rumah tidak romantis. Saya bilang, apa nonton ini? Nah, romantisnya pernah kulihat sinetron, tapi di rumah sukanya marah-marah. Mungkin wajah suaminya dan wajah artisnya beda. Bisa jadi. Nah itu bayarnya drakor jadi. Iya. Berarti istri terlalu tinggi ekspektasinya. Ya. Berarti suami juga harus perawatan. Wah. Ya itu juga. Jadi memang ada hal-hal yang sangat penting dijaga tadi, misalnya kan di perasaan tadi. Kalau oke lah. Berarti misalnya kalau suami statusnya nafkahnya lebih rendah daripada istri. Berarti kita sebagai suami itu sudah harus pegang posisi memang. Saya imam, walaupun bagaimanapun saya imam. Di situ ketegasannya, Ustaz. Ya, makanya suami harus betul-betul memposisikan dirinya sebagai leader kan, pemimpin. Dan juga sebagai toladan di dalam rumah tangga. Kalau suami mampu menjadi toladan dan mampu menjadi pemimpin, maka istri itu akan taat dan juga bangga. Bangga taat kepada suami. Kan kalau suami hanya menjadi leader tapi tidak bisa menjadi toladan, maka istri terkadang tidak bangga. Tidak bangga untuk dipimpin. Karena kan kita itu kan senang dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas, orang baik. Tapi kalau istri juga dipimpin oleh suami yang tidak berkualitas, ya istri juga malu kan di luar. Apalagi di dunia kerjanya, ya dia bergaul dengan orang-orang penting, orang-orang dengan nama yang besar, dia kemudian malu memperkenalkan suaminya. Iya betul. Itu salah satu. Nah ini belum lagi dengan problem-problem yang lain. Ya, misalnya Alvan, kalau kita masuk ke ranah seksiologi misalnya, itu kan juga ada juga faktor-faktor banyak. Itu jadi banyak. Kan istri itu butuh 2 nafkah. Jadi istrinya, perut istri itu tidak kenyang hanya dengan nasi. Jadi dia butuh yang lain. Ini harusnya ini dibahas tengah malam, biar faktor tidak. Jadi nafkah lahir dan nafkah batin. Kan kasih sayang itu kan sangat penting di dalam rumah tangga. Istri yang kemudian jarang disentuh oleh suami itu kan istri itu bisa selingkuh. Jangankan jarang disentuh tapi tidak merasa puas dengan itu. Dia bisa mencari yang lain. Itu kan banyak kasus kan. Ada artis suaminya kaya, terkenal, tapi kemudian pergi ke satu provinsi tidak balik-balik kan. Iya betul. Ya tapi di satu sisi suaminya bahagia karena dapat gadis. Pasangan luar. Ya. Tapi intinya persoalan begitu banyak sekali. Saya pernah menangani kasus-kasus seperti itu. Suami yang 2 tahun tidak menyentuh istrinya, ya, sehingga harus pisah. Bahkan sudah datang ke ahli, minta obat segala macam, tapi tidak selesai juga, ya hanya retak. Ya, makanya kan dari awal laki-laki yang tidak normal itu kan tidak boleh dinikahkan. Oh, jadi ya. Kalau laki-laki tidak normal, ya ini syariat Ustaz ya? Iya. Syariatnya tidak boleh dinikahkan. Ya, karena salah satu makna dari alba, kemampuan memikul beban itu adalah kemampuan dari sisi memberikan nafkah batin. Nafkah batin. Iya. Tapi maksud dalam artian normal seperti ini seperti apa Ustaz? Apakah karena mampu berhubungan? Biarpun dia visinya melambai. Oh iya, mampu berhubungan. Oke. Iya. Ya walaupun melambai tapi sekalipun durasinya tidak lama. Perasaan banyak yang tidak lama itu. Maksudnya nih maaf operatornya. Belum paham saya operatornya. Maksudnya durasi YouTube-nya ya. Tapi apakah Ustaz betul-betul antara supaya ini bisa baik
dan cinta itu walaupun tadi agak sulit ya, memang kalau perempuan kalau sudah hilang cintanya agak sulit. Iya, susah untuk dibangkitkan kembali, dihadirkan kembali. Nah, persentase berapa persen saat itu supaya misalnya 80% masih ada sekitar 50% cintanya istriku masih bisa kuambil lagi. Itu kan masalah. Sebenarnya secara peluang masih bisa kembali sekali. Tergantung faktor ya. Tergantung apa yang menyebabkan istri itu tidak cinta kepada suami. Kan ada istilahnya sebab-sebab itu yang masih mungkin dimaafkan di lain hari. Ada sebab-sebab yang mungkin sudah tidak bisa lagi dimaafkan. Karena begitu tersakiti hati istri, sehingga itu tidak bisa dilupakan. Kalau lukanya itu pada fisik, mungkin dia masih bisa maafkan. Selama jangan di wajah ya. Karena istri itu perempuan sangat anti dengan luka pada wajah. Kamal skincare na tahu. Cocok nih kayak skincare itu tak berapa juga, tak boleh lagi operasi plastik nastan. Jadi kalau luka pada fisik, istri mungkin masih bisa maafkan. Tapi Tapi kalau luka pada hati, itu susah dia maafkan. Karena perempuan kan bahasanya bahasa hati. Bahasa hati. Hati nih kau, sakit hati. Itu Itu kan tidak merasanya, kan itu. Susah kalau dibilang kalau sudah kau tidak mengerti mauku. Dan perempuan itu susah dimengerti. Apalagi kalau sudah pakai bahasa pokoknya. Berarti tidak ada yang bisa tawar-menawar. Jadi suami harus tahu tanda-tanda perubahan pada istri. Kalau istri pelayanannya mulai berkurang, apalagi jika istri tidak mau berhubungan badan, padahal lagi tidak halangan, lagi tidak capek, ya, itu berarti istri betul-betul sudah tidak cinta lagi. Begitu tadi? Kepada suami. Iya. Kalau tidak mau lagi berhubungan badan dengan suaminya. Tapi dalam arti, apakah istri tidak dosa itu? Ya, kalau dari sisi dosa ya dosa. Oh, dosa. Ya, kan? Ya itu. Biko tidak mau berarti sudah masuk dosa. Ya cuma kan dalam kondisi seperti itu terkadang seseorang lupa terhadap apa yang selama ini dia pelajari. Atau mungkin memang dari awal pemahaman agamanya sangat terbatas. Sehingga tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Ya di mata syariah. Nah kalau misalnya Ustaz, istri suka marah-marah, ini beda lagi Ustaz ya? Beda lagi, istri suka marah-marah belum tentu tidak cinta. Bisa jadi memang lagi tidak marah-marah karena anak, ya. Atau marah-marah karena anak, marah-marah karena tetangga, ya marah-marah karena relasi, atau marah-marah karena suami kurang perhatian, kan? Sehebat-hebatnya Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab takut sama setan, istrinya marah-marah dia diam juga. Ya, itu kan tanda bahwa bukan berarti tidak cinta. Kadang malah istri itu untuk menunjukkan cintanya dengan marah-marah. Karena kan ada juga orang yang kemampuan berkomunikasinya terbatas. Tidak mampu menyusun kata-kata untuk memuji suaminya, tidak mampu menyusun kata-kata untuk menyampaikan apa yang ingin dia utarakan. Apakah pujian-pujian atau rayuan itu bisa jadi obat ketika sudah mulai cinta itu turun? Oh iya, istri itu harus disayangkan, harus dirayu. Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan yang begitu mesra. Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan, kan? Artinya perempuan itu senang dipuji. Ya, senang dipuji. Maka kalau istri mau lengket, mau sayang, ya dibisiki saja di telinganya, Umi, kamu mirip artis Korea. Ya, insya Allah dia akan senang. Ya mana ya beli kamu skincare nah. Jadi disayang-sayang, ya dirayu-rayu. Karena kelemahan perempuan memang di telinganya. Iya. Itu pembahasan minggu lalu ya. Minggu lalu kita bahas laki-laki itu kelemahannya di mata. Di mata, perempuan di telinga. Masya Allah. Jadi ini agak nyambung lagi bahwa kalau memang butuh obat untuk istri, langsung saja rayu di bisik-bisik. Kenapa kelemahan wanita di telinga? Karena kan begini, wanita tuh banyak menggunakan perasaan. Oh, perasaan tadi? Iya, sedangkan makanannya perasaan itu kata-kata indah. Ya, sehingga kalau mendengar kata-kata indah, hatinya itu
terisi. Terisi Ya, penuh ya, jadi terisi. nafas juga bagus. Karena kebanyakan setahu saya perempuan tuh banyak yang sesak napas tadi. Oh, berarti dia Banyak- butuh rayuan. Rayuan. Tapi ada juga yang sakit karena rayuan. Apa itu? Dan? Yaitu keracunan janji manis. Itu untuk jomblo ya. Wah, mau operator ya, disindir lagi operator. Ya, dijanji-janji mau dilamar, janji mau dilamar, Baik. tidak jadi-jadi, akhirnya depresi. Baik. Itu kan ada kasus terbaru kan, Oh, iya, mahasiswi UNAS yang gantung diri, kasihan. Masya Allah tuh. Tolong ya, jadi di luar sana jomblo-jomblo kasih kepastian tahu. Kita sindir dulu Stan. Oh ada yang saya sindir. Nah, berarti Stan, yang harus kita perhatikan ke istri itu bukan hanya sekedar tampilan mata. Walaupun juga tampilan mata ya. Misalnya suami itu kan jangan hanya sekedar ganteng di luar misalnya, pulang di rumah juga bau apek misalnya. Ya. Tetap harus Ya harus juga. Jadi kan kata Umar bin Al-Khattab, apa yang disuka oleh laki-laki itu juga disuka oleh perempuan. Misalnya kalau laki-laki suka sama wanita cantik, perempuan juga suka sama laki-laki yang bersih, yang gagah, yang rapi. Maka suami juga di depan istri harus punya penampilan yang menarik ya. Iya. Makanya ada parfum kan? Nah. Iya. Jadi ini belum disponsori kan nanti. Ada sponsor yang operator dan. Jadi pakai tampilan menarik, terus kata-kata yang baik, kata-kata gitu, yang baik. Misalnya ada kata-kata mujarab saya itu, Ustaz. Saya biasa saya bisik-bisik di telinganya. Oh iya. Ada di transfer. Nah, itu salah satu kata-kata yang paling membahagiakan istri itu. Di transfer media ada. Itu langsung cepat itu kan. Iya. Ya, kalau di PNS dibilang sudah celing. Oh, sudah celing Iya, kata ini. sudah celing. Dah dapat mianuna, dah dapat miaselina. Nah, jadi bukan hanya tampilan baik, tapi kata-kata lembut. Apalagi kalau kita sudah membantu apapun pekerjaan istri, misalnya di rumah, Ustaz, ya. Jadi suami harus meringankan beban istri. Makanya kan secara fikih, jika istri tidak mampu mengerjakan pekerjaan rumah, sedangkan suami mampu secara ekonomi, maka suami harus menyiapkan pembantu. Itu harus kan? Harus. Sifatnya wajib atau? Wajib jika istri secara fisik tidak mampu, sedangkan suami secara ekonomi mampu membayar dan menggaji seseorang untuk membantu istrinya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Maka diangkatlah asisten rumah tangga, digaji. Nah itu kewajiban suami jika fisik istri tidak sanggup. Tapi Fatimah Az-Zahra tidak ada pembantu. Ya Rasul memberikannya, Rasulullah SAW memberikannya zikir, yang dimana zikir itu mewakili pembantu, menjadi pembantu. Makanya suatu hari pernah seorang sahabat datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Datang ke rumah Fatimah kan. Waktu itu Fatimah lagi tidak ada, beliau lagi tidak ada. Maka sahabat ini melihat alu yang biasa dipakai numbuk itu kan, numbuk gandum itu jadi tepung, itu goyang sendiri. Itu goyang sendiri, tidak ada orang yang pegang. Nah itulah maknanya bahwa Rasul memberikan zikir, sehingga kata Rasul, kalau kau amalkan ini maka engkau seperti memiliki pembantu. Bush. Itu kepada Fatimah. Saya masuk merinding tadi. Cuma bukan di sini forumnya ya. Ini di channel khusus lagi nih. Tapi itu Ustaz ya, itu memang sahih ya. Sahih Ustaz ya. Bahwa jadi itu dibaca sebelum tidur oleh istri. Iya. Wah, bisa minta Ustaz. Nah, masalahnya kalau begitu di rumah Pak malam-malam jadi. Masya Allah. Jadi setidaknya suami ini betul-betul harus ada sisi peka, Ustaz ya. Ya harus, ya suami harus peka terhadap istri. Kan begini, istri itu tanggung jawab suami. Tidak boleh istri itu sakit gara-gara kerja. Tidak boleh sakit karena diabaikan oleh suami. Suami bertanggung jawab baik secara fisik maupun secara batin. Jadi kesejahteraan fisik dan kesejahteraan batin istri itu tanggung jawab suami. Nah, saya dapat meme kemarin Ustaz, di IG. Ya. Jika istrimu cantik sebelum kau menikah, berarti itu orang tuanya berhasil
menjaga, merawat anaknya. Iya. Jika istrimu tidak cantik setelah menikah, berarti kau gagal. Makanya saya hati-hati, Ustaz. Kalau istri saya sekarang sudah berubah-berubah tidak cantik, bilang saya gagal ini. Makanya saya harus penuh semua skincare dan. Jadi itu betul, Ustaz ya? Itu bisa menjadi indikasi, tapi bukan menjadi indikasi mutlak ya. Oh, iya, Bukan iya. satu-satunya. Satu-satunya. Salah satu indikator keberhasilan suami ya tetap mampu menjaga kesejahteraan fisik istrinya. Batinnya juga kan. Fisik dan batin. Iya. Tapi ada juga ya orang-orang Arab kan berpikir bahwa fisik yang dijaga fisik ya berarti kasih gemuki. Itu Itu kan tergantung kebiasaan masyarakat setempat. Tergantung ukuran-ukuran kecantikan setiap daerah. Budaya ya. Ya dulu juga di Indonesia kan yang dimaksud cantik itu yang gemuk. Makanya laris obat penggemuk. Ya, kemudian itu tahun berapa, Ustaz? Tahun-tahun 90-an. Oh, Itu orang beli ya obat gemuk. Karena kalau gemuk pertama mewakili lambang kesejahteraan manusia adalah gemuk. Ya kalau gemuk kan banyak makan, banyak tidur, itu tanda dia orang kaya. Dan dia juga cantik dalam persepsi orang. Sering perkembangan bahwa gemuk itu mohon maaf ya. Enggak apa-apa, Ustaz. Kamu kan laki-laki dibahas ini. Gemuk itu penyakit menurut operator bosan. Gemuk itu penyakit menurut WHO akhirnya mulai berubah. Persepsi akhirnya menjadi langsing. Ya, jadi tergantung ukuran kecantikan itu beda-beda setiap daerah. Iya. Setiap orang juga berbeda-beda kan. Ya, ketertarikan laki-laki kepada perempuan juga berbeda-beda. Iya, karena ada yang menarik. Saya kenal sesuatu teman di Papua misalnya. Saya tanya, bilang, Ustaz besar sekali kok. Beliau beratnya itu 160. Masya Allah. 60 kilo. Terus saya tanya, kenapa istri tak tertarik sama kita? Dia bilang, satu Ji. Ya apa, Ustaz? Dia bilang, istriku suka sapi. Karena istrinya suka sapi dan banyak boneka-boneka sapinya. Oh ya, paham apa, Ustaz? Ya perempuan juga begitu kan, beda-beda. Berarti ada alasan tertentu ya. Ada perempuan yang tidak suka dengan laki-laki yang putih. Karena dia menganggap laki-laki yang putih tidak maco. Akhirnya dia cari yang sawo matang ya. Yang penting jangan sawo busuk. Sudah buk lagi tuh. Ya, jadi perempuan ada perempuan yang suka dengan laki-laki yang sangat rapi, sangat bersih. Tapi ada juga yang tidak suka laki-laki yang sangat rapi dan sangat bersih. Iya, biasa-biasa saja. Dia karena mungkin jadi bisa bisa jadi pesaing ini. Ya, jadi kecantikan dan ketampanan itu relatif di mata manusia. Tapi bersih itu mutlak. Ya bersih. Agama kan mengajarkan kerapihan dan kebersihan. Agama juga melarang sih sebenarnya laki-laki terlalu rapi. Kata Rasul, sisirlah rambutmu tapi jangan terlalu sering. Dalam makna itu apa sih? Iya, jangan sebentar-sebentar sisir lagi nanti kayak bencong kan, kayak gay. Jadi tidak terlalu bagus juga laki-laki sebentar-sebentar sisir lagi. Nah itu hilang dia maskulinitasnya. Iya. Jadi itu tetap tidak terlalu maco kali. Tetap harus dijaga bahwa ya ada hal wajarnya laki-laki secara bentuk begini. Rapi tapi jangan juga berlebihan. Nah, tapi apakah Ustaz, dalam artian kan ada juga alasan begini. Perempuan itu mencintai seorang laki-laki karena punya kejiwaan kebapakan dan dia merasa bahwa dia menemukan sosok bapaknya di. Biasanya perempuan seperti itu perempuan yang bapaknya sudah tidak ada. Ya, ketika bapaknya sudah tidak ada, dia bertemu dengan pria yang dewasa. Kebapakan biasanya dia suka. Saya pernah mengalami itu. Jadi ada seseorang ya, saya ruqyah saudaranya. Bapaknya sudah meninggal. Dan dia nelpon, Ustaz, kita tuh seperti kayak bapakku. Ini enggak off the record ini di luar bahasa ini bahas. Tapi biasanya seperti itu. Dia suka laki-laki yang jiwa kebapakan karena biasanya bapaknya sudah tidak ada. Nah, jadi dia merasa nyari sosok itu. Dia merasa terlindungi. Ya, mungkin juga selama ini bapaknya begitu baik ke dia. Kan? Beda kalau bapaknya sudah tidak ada dan ketika hidup bapaknya tidak baik, maka dia juga tidak peduli dengan jiwa kebapakan itu ya. Iya. Oke. Nah, terakhir Ustaz, apa pesan Ustaz kepada suami-suami di luar sana yang sekarang punya masalah sama istrinya?
Ya, pertama suami itu harus menjalankan fungsinya. Apalagi bergaul kepada istri itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya eh, jangan dikasari, jangan disakiti, baik fisik maupun batin. Karena ketika istri dikasari, ya, fisik maupun batin, maka cintanya itu akan hilang. Suami harus peduli terhadap istri. Kemudian istri juga jangan membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain, suaminya dengan orang lain. Karena kalau dia sudah berstatus sebagai istri, maka dia harus bersabar dengan kekurangan suami dan harus taat kepada suaminya sekalipun ada kekurangan pada suami. Jadi dia masing-masing harus saling menerima saja. Ya harus saling menerima. Jadi sambil memperbaiki diri. Suami tetap cinta, istri pun tetap cinta. Ya. Jadi terjawab nih jika kedua-duanya sudah saling cinta. Oke, terima kasih Ustaz. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Sahabat El Fatih TV, itu tadi pembahasan kita dengan Ustaz Ahmad Samudra. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Keluarga Sakinah berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.